Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mulia Melisa. Baik, sebelum masuk ke video pembelajaran dari saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Kita masuk ke topik yang pertama mengenai pengertian bisnis internasional. Apa sih bisnis internasional itu? Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara satu dengan negara yang lainnya, yang mana kegiatan bisnis yang dilakukan itu melewati batas-batas suatu negara. Pada dasarnya ada dua macam transaksi bisnis internasional. Yang pertama adalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan transaksi antar negara yang dilakukan dengan cara modern, yaitu ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi tersebut, maka akan timbul neraca perdagangan antar negara atau biasa disebut dengan balance of trade. Neraca perdagangan yang surplus menunjukkan keadaan di mana negara memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan nilai impor yang dilakukan bersama negara partner dagangnya. Sebaliknya, apabila negara tersebut mengalami defisit neraca perdagangan, maka nilai impor akan melebihi nilai ekspor yang dilakukan oleh negara partner dagangnya. Jadi, neraca perdagangan yang mengalami surplus maka akan mendapatkan pertambahan devisa negara. Sebaliknya, jika neraca perdagangan mengalami defisit, maka akan mendapatkan pengurangan devisa negara. Yang kedua adalah pemasaran internasional atau international marketing. Yang sering disebut sebagai pemasaran internasional atau international marketing merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam satu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, ataupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi ini dapat ditempuh dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah licensing, yang kedua adalah franchising, yang ketiga itu manajemen in home country by host country, yang keempat adalah joint venturing, yang kelima yaitu multinational corporation atau MNC. Perdagangan internasional dan pemasaran internasional itu sering dianggap sama, padahal aslinya berbeda. Perbedaannya terletak pada perlakuannya, di mana perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara, sedangkan pemasaran internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu alasan melaksanakan bisnis internasional. Suatu negara ataupun suatu perusahaan yang melakukan transaksi bisnis internasional dalam bentuk perdagangan internasional pasti memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan, baik dari segi ekonomis, politis, sosial budaya, atau bahkan dasar pertimbangan militer. Bisnis internasional itu tidak dapat dihindarkan karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya dengan menggunakan barang-barang atau produk yang dihasilkan dari negara itu sendiri. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyebaran yang tidak merata dari sumber daya, baik dari sumber daya alam modal maupun sumber daya manusia. Berikut beberapa alasan mengapa suatu negara atau suatu perusahaan harus melakukan bisnis internasional. Yang pertama adalah spesialisasi antar bangsa-bangsa, seperti memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul, sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara yang lain. Kemudian, menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain, lalu mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. Alasan selanjutnya yaitu pertimbangan pengembangan bisnis. Seperti yang pertama adalah memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua, produk di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenihan dan bahkan sudah mengalami tahapan penurunan, sedangkan yang di luar negeri justru sedang berkembang. Yang ketiga, persaingan yang terjadi di dalam negeri justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut di dalam negeri. Yang keempat, mengembangkan pasar baru ke luar negeri merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah potensi dasar internasional lebih luas ketimbang pasar. Kemudian, yang selanjutnya yaitu hambatan dalam bisnis internasional. Beberapa hambatan tersebut antara lain, yang pertama adalah perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural, yang kedua, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan, yang ketiga, hambatan operasional, dan yang keempat adalah perusahaan multinasional.
Perbedaan bahasa, sosial budaya, atau kultural merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional yang disebabkan karena bahasa merupakan alat komunikasi yang vital baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Tanpa komunikasi yang baik, maka hubungan bisnis sukar untuk dapat berlangsung dengan lancar. Misalnya, pemberian warna terhadap suatu produk harus hati-hati karena warna tertentu di suatu negara memiliki arti di negara lain dapat bermakna yang bertentangan. Hambatan politik, hukum, dan perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antara satu negara dengan negara lain akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Kemudian, hukum atau perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Hambatan operasional. Masalah operasional yakni berkaitan dengan transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan dari negara satu ke negara yang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan bahwa biaya pengangkutan atau ekspedisi untuk jalur tersebut akan menjadi mahal. Perusahaan multinasional, suatu perusahaan yang melaksanakan kegiatan secara internasional melakukan operasinya di beberapa negara biasa disebut sebagai multinational corporation. Era globalisasi yang melanda dunia, di mana dalam kondisi tidak ada satu negara akan selalu terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan oleh negara lain, sehingga dengan cara cepat dalam waktu yang bersamaan kita dapat mengetahui suatu kejadian yang terjadi di setiap negara di dunia. Seolah-olah tidak ada batas antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kebutuhan akan barang-barang konsumsi atau kehidupan sehari-hari cenderung tidak berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kecenderungan untuk adanya kesamaan yang mendorong perusahaan untuk beroperasi secara internasional, memproduksikan barang-barang yang paling murah kemudian dipasarkan ke seluruh penjuru dunia, sehingga akan lebih ekonomis dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Adanya batasan-batasan ekspor-impor antar negara mendorong suatu perusahaan untuk memproduksi barang di negeri sendiri dan menjualnya di negeri luar. Dengan cara itu, maka pembatasan ekspor impor tidak berlaku lagi baginya. Baiklah, saya rasa sudah cukup materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!